Kisah di Langit Singosari dan Kutukan Keris Empu Gandring dalam drama pertumpahan darah mewarnai perebutan kekuasaan di Kerajaan Singosari kental dengan aroma pengkhianatan yang diawali dengan kematian Aku Tumapel yang bernama Tunggul Ametung. Oleh siasat licik Ken Arok melalui keris setengah jadi yang dibuat oleh Empu Gandring yang penuh dendam dan kutuk pastu hingga berlanjut menjadi bumerang baginya setelah balas dendam dari anak tirinya yang menuntut balas atas kematian ayah kandungnya. Dia adalah Anusapati yang mampu menuntaskan dendam ayah kandungnya dengan membunuh Ken Arok menggunakan keris buatan Empu Gandring yang pernah digunakan Ken Arok dalam serangan berdarah yang menewaskan Tunggul Ametung. Balas dendam Anusapati ini berawal dari ketidaksengajaan Ken Dedes yang mengungkap rahasia kematian ayah kandungnya oleh Ken Arok, maka seperti ayahnya yang meninggal oleh siasat Ken Arok, Anusapati juga menggunakan siasat yang sama dengan menggunakan orang kepercayaannya. Untuk menghabisi Ken Arok saat sedang makan malam, Ken Arok pun tewas ditikam dengan keris buatan Empu Gandring. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1168 Saka atau tahun 1247 Masehi, demi menghilangkan jejak keterlibatannya dalam siasat pembunuhan itu. Anusapati langsung membunuh orang kepercayaannya yang baru selesai menuntaskan tugasnya, lantas orang suruhannya pun tergeletak tak berdaya sembari memandangi Anusapati yang hanya memperalatnya. Dikutip dari Babat Tanah Jawa karya Sucipto Abimanyu. Kejadian itu menimbulkan kegaduhan dan prajurit Singosari serta para perwira pun berhamburan datang ke lokasi pembunuhan Ken Arok. Dengan sigap Anusapati mengumumkan kepada semua orang bahwa orang kepercayaannya tersebut gila dan mengamuk hingga sampai membunuh raja. Kematian Ken Arok membuat Anusapati naik tahta menjadi Raja Singosari yang kedua pada tahun 1170 Saka atau 1248 Masehi, menggantikan Ken Arok. Meskipun sudah menjadi penguasa Singosari, tetapi Anusapati dilanda kecemasan serta kegelisahan yang berkecamuk dalam dirinya karena takut anak-anak Ken Arok melakukan pembalasan terhadap dirinya lalu membunuhnya. Anusapati sampai membuat pasukan khusus pengawal raja yang kekuatan satu prajurit setara 20 prajurit biasa. Beliau juga membuat parit yang mengelilingi puri kediamannya. Pengawalan yang ketat dan berlapis-lapis ternyata tak juga mampu melindungi nyawa Anusapati. Kutukan keris Empu Gandring seakan digunakan sebagai dalil perebutan kekuasaan di kerajaan ini, yang seakan menegaskan kutukan keris Empu Gandring sebagai jalan legal dalam konspirasi perebutan kekuasaan di kerajaan Singosari adalah hal yang wajar. Akhirnya Anusapati harus meregang nyawa di tangan Toh Jaya yang juga membalas dendam atas kematian ayahnya Ken Arok. Toh Jaya adalah anak dari Ken Arok dan Ken Umang. Beliau mampu memanfaatkan kelemahan Anusapati yang gemar sabung ayam. Ajakan Toh Jaya diterima oleh Anusapati untuk bermain sabung ayam yang kemudian dimanfaatkan dengan baik. Saat Anusapati sedang fokus melihat pertarungan ayam miliknya yang bertarung dengan ayam Toh Jaya, lantas menghunuskan keris Empu Gandring tepat di leher Anusapati yang menyebabkan Anusapati tersungkur dan meregang nyawa di arena sabung ayam itu. Setelah kematian Anusapati, Toh Jaya naik tahta menjadi Raja Singosari yang ketiga menggantikan Anusapati, namun pemerintahannya hanya berlangsung singkat karena ia kemudian tewas pada tahun 1172 Saka atau 1250 Masehi akibat pemberontakan Ranggawuni. Putra Anusapati dan Mahisa Cempaka putra Mahisa Wong Ateleng lalu Ranggawuni naik tahta menjadi Raja Singosari pada tahun 1250 sampai tahun 1272 Masehi dengan gelar Wisnu Wardana menggantikan Toh Jaya. Awal mula pemberontakan Ranggawuni dan Mahisa Cempaka terjadi
Karena upaya pembunuhan yang dilakukan oleh Toh Jaya atas saran penasihat kerajaan yang bernama Pranaraja yang menghasut Toh Jaya untuk menghabisi dua keponakannya, yaitu Ranggawuni dan Mahisa Cempaka karena dinilai suatu saat akan membahayakan kedudukannya sebagai Raja Singosari, maka beliau pun langsung mengutus Lembu Ampal untuk mengeksekusi dua keponakannya itu. Namun Lembu Ampal gagal karena mereka dilindungi oleh pengawal yang bernama Panji Pati. Bahkan setelah itu Lembu Ampal membelot dan memilih bergabung dengan Ranggawuni dan Mahisa Cempaka, dengan menggalang kekuatan dari para perwira Tumapel untuk memberontak kepada Toh Jaya, dan bergabung dengan Ranggawuni dalam pemberontakan itu dipimpin langsung oleh Ranggawuni dan Mahisa Cempaka yang membuat Toh Jaya tertusuk tombak. Lalu Toh Jaya melarikan diri ke desa Katang Lumbang. Dalam pelarian itu Toh Jaya meninggal karena luka parah. Setelah pemberontakan itu berakhir, Ranggawuni naik tahta, kemudian Mahisa Cempaka diangkat menjadi Ratu Angabaya yang bergelar Narasingamurti. Menurut para raton terjadi pemberontakan masa pemerintahan Ranggawuni oleh Linggapati di Malibi sekitar tahun 1252 yang kemudian berhasil dipadamkan setelahnya pada tahun 1254 Wisnu Wardana mengangkat putranya menjadi Raja Singosari yang bernama Kertanegara, menggantikan dirinya sebagai raja pada masa pemerintahan Kertajaya. Singosari mencapai masa keemasan dengan menaklukkan kerajaan Bali, Sumatera dan Campa, namun Kertanegara adalah raja terakhir kerajaan Singosari yang melakukan ekspedisi Pamalayu. Banyak pasukan yang pergi kemudian dimanfaatkan oleh Jayakatwang untuk menyerang keraton Singosari. Pemberontakan itu mengakibatkan Kertanegara tewas dan kerajaan Singosari pun runtuh. Demikian cerita di Langit Singosari dan Kutukan Keris Empu Gandring. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar Anda dapat terus mendapatkan informasi tentang video-video terbaru seputaran Babat Nusantara dan mantra kuno lainnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.